Oke, assalamualaikum teman-teman trader semua. Di video kali ini aku akan membahas tentang candlestick, materi candlestick gitu ya. Oke, sebenarnya candlestick itu sejarahnya berasal dari seorang pedagang di Jepang yang bernama Homa, Minehisa Homa gitu ya, yang menemukan namanya Homa gitu ya. Seorang pedagang yang kemudian merumuskan rumus tentang atau teori tentang candlestick gitu. Nah, candlestick ini bercerita banyak. Kenapa kita harus paham sebagai seorang trader, basicnya ya kita harus paham juga tentang candlestick gitu ya. Karena dari candlestick ini kemudian membentuk market structure gitu ya, membentuk sebuah trend. Nah, di dalam candlestick ini itu kita bisa mengetahui siapa yang lagi mendominasi market, siapa yang lagi dominan, apakah buyer atau seller gitu ya. Karena di dalam market kan ada dua pelaku gitu ya, yaitu buyer dan seller. Nah, jadi kita untuk lebih matang lagi memahami market, ya kita berangkat dari candlestick. Oke, jadi candlestick itu dalam satu candle ini ya, itu ada yang namanya high, low gitu ya. Jadi misal seperti ini. Ini body namanya, body candle. High-nya itu misal di sini ada ekor kecil ya. Jadi ini tuh adalah high, titik tertinggi harga gitu ya, level tertinggi harga. Misal di sini 100 katakanlah. Terus di sini itu ekornya, nah di sini ini low gitu ya. Ini low. Jadi ini titik terendah harga. Misal berapa? 50 misalkan. Nah, jadi dalam perjalanan dia membentuk sebuah satu candle ini, sebelum dia kebentuk satu candle, dia pasti mulainya dari yang namanya open. Ada open candle namanya, open, kemudian close. Di sini close-nya. Close. Ceritanya seperti apa? Aku ulang gambar lagi gitu ya. Misal dalam time frame nih, time frame M15 misalkan. Jadi satu candlenya itu terbentuk dalam 15 menit gitu ya. Nah, misal ya, aku dalam bentuk grafik dulu gitu ya. Dalam bentuk grafik line gitu, garis gitu. Misal di sini harga 50. Di level ini 50, di level ini katakanlah 100. Nah, awal-awal harga nih open di sini gitu ya. Ceritanya harga open di sini. Kemudian dia ada penurunan, low, ngebentuk low. Setelah ngebentuk low ternyata harga naik lagi sampai tutup di area 100 ini. Sorry, menuju 100, kemudian dia turun lagi gitu. Jadi closingnya di level ini close-nya. Di sini open ya, di level ini dia open. Nah, maka dalam bentuk candle-nya gitu, dia bentuknya seperti ini. Awal mula dia ngebentuk open di sini. Setelah open ternyata harga turun dulu gitu ya. Setelah turun ternyata naik. Sampai level 100 di sini. Lalu dia kedorong ke bawah lagi. Jadi close-nya di sini. Close-nya di sebentar. Dia tertingginya masuk ke area 100 gitu ya di sini. Nah, ini ekor, kemudian close-nya di sini. Nah, ini disebut dengan satu candle gitu ya. Ini low, ini high, ini open, sini open, sini close. Nah, kenapa kok harus memahami ini? Karena kita bisa tahu gitu ya, karena satu candlenya ini bentuknya beda-beda teman-teman. Ada bentuk candle yang full bodinya,
Yang full body disebut Marubozu. Misal ada candle ya kuat nih, candle bullish kuat set gini. Ekornya hampir sama dengan level open, jadi nggak ada ekor gitu. Ekornya kecil, paling kecil, ekor high-nya kecil, ekor low-nya kecil gitu. Jadi lebih banyak bodinya. Artinya buyer kuat. Begitu juga ketika candlenya bearish gitu ya. Ketika candle bearish kita gambar pakai simbolnya pakai merah aja gitu ya. Misal di sini. Nah, dia membentuk body yang besar seperti ini. Ekornya hampir gak ada gitu ya. Bahkan sama gitu, level high dan low-nya sama dengan level open dan close-nya gitu. Ini disebut dengan Marubozu juga, tapi menyimbolkan seller gitu, sebagai simbol sellernya kuat. Nah, jadi ketika ada candle yang besar seperti ini, kita nggak boleh mencari buy gitu, karena potensinya dia masih turun. Kalau candlenya masih seperti ini, dia potensinya masih naik gitu. Kalau candle yang kedua, misal ada candle seperti ini ya teman-teman ya. Ini level support misalkan. Support di sini resisten. Nah, misal ya, harga masuk nih ke sini. Nah, masuk ke support, tiba-tiba muncul candle dengan body besar seperti ini. Nggak ada ekor, ataupun kalau ada dia kecil seperti ini. Jadi potensinya market akan lanjut naik. Potensi arah harga dia kan turun dulu kan, di sini dia turun kan, di level ini dia penurunan gitu ya. Setelah masuk ke support ternyata muncul candle seperti ini, dia potensinya naik lagi. Sama juga ketika dia masuk ke area resisten misalkan, naik. Nah, ternyata nyampe sini ada candle yang bodinya besar gitu ya. Candle bearish, candle merah dengan body yang besar gitu. Seperti ini misalkan. Jadi potensi selanjutnya itu dia turun gitu ya. Ini disebut dengan membaca price action gitu. Jadi kita nggak perlu indikator apapun, kita cukup melihat kekuatan dari candle-candlenya ini. Kalau candlenya besar, bodinya besar, Marubozu gitu ya. Jadi potensinya dia pembalikan arah. Kalau bentuk candle yang kedua, kita contohin lagi. Hapus dulu. Misal di sini sama ya, support di sini resisten gitu ya. Katakanlah di sini harga 1000. Sini harga 500 misalkan. Nah, misal ya, ada harga turun dan tiba-tiba di level ini muncul candle dengan ekor bawahnya tuh lebih panjang daripada ekor atasnya dan bodinya mengecil seperti ini. Nah, candle ekor atasnya kecil seperti ini teman-teman. Jadi kita membacanya gitu ya, menyimpulkan candle ini, oh ternyata market turun dari level ini, masuk ke support, didorong ke atas lagi. Jadi seperti ada dorongan kuat dari bawah gitu. Maka potensinya juga sama. Dia potensi untuk lanjut kenaikan, reversal gitu, berbalik arah. Sama juga ketika ada muncul di atas. Untuk candle ini namanya hammer gitu ya. Candle hammer. Sebenarnya nggak perlu ngafalin nama, yang penting kita tahu cerita di balik market gitu, cerita di balik candle kebentuknya ini gitu. Ya basicnya dari mana? Basic teorinya dari mana? Dari memahami ini, high, low, open, close gitu ya. Jadi ketika kita paham ini, kita bisa lebih yakin membaca potensi arah harga yang selanjutnya gitu. Jadi kita nggak ragu lagi. Oh oke, di sini di area penting ya, kan kita kan selalu open posisi itu mencari area penting. Di area penting ternyata muncul candle yang ekornya panjang dari bawah gitu. Jadi ada dorongan di sini. Awalnya dia seperti ini teman-teman.
dia seperti ini, candlenya ke bawah dulu, candle yang kedua kemudian dia ngedorong ke atas gitu, seperti ini. Jadi candle yang ketiga, kombinasi dari candle ini bentuknya seperti ini di chart gitu ya. Nah, nanti aku contohin, tunjukin di market langsung gitu ya. Kalau muncul di area resisten, misal di sini nih, naik, ternyata di level resisten ini muncul candle dengan ekor bearish, ekor atasnya tuh panjang dan bodinya close kecil gitu ya, seperti ini. Jadi potensi selanjutnya arah harga itu turun gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di market gitu ya. Kita coba lihat di market langsung. Kita masuk ke MT5. Kita buka market gold karena kita sering trading di sini gitu ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Kemarin kita open posisi di level ini ya. Kita trading gold hari Jumat kemarin, kita profit di level ini. Ini kita membacanya level area support di sini atau minor demand lah, banyak pantulan. Mana pantulannya ya? Ini ya. Ini kan pantulan pertama masuk turun dengan candle merah, ternyata banting lagi ke atas, turun, banting lagi ke atas, turun, banting lagi ke atas, turun. Nah, di sini aku membaca harganya tuh turun ke M15, turun ke M5 teman-teman. Nah, di M5 ini, nah perhatikan di sini ya. Ini kan awal mula candlenya bearishnya kuat kan dari level ini. Dia kan turun nih. Ya kan? Jelas ya, turunnya jelas kan. Ada banyak candle merah nih. Kuat-kuat. Nah, candle yang merah ketiga candle merah ini kuat banget kan? 1, 2, 3. Apakah kita bisa langsung open posisi buy di sini? Tidak ya, teman-teman. Kita tunggu respon candle selanjutnya. Oh, ternyata candle selanjutnya ngebentuk seperti ini. Bentuk, perhatikan. Candle yang ini perhatikan. Bentuk candle bullish dengan body yang besar gitu ya. Kalau kurang kelihatan, zoom in. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini disebut candle seperti kemarin, video kemarin udah bahas konfirmasi entry. Ini disebut dengan candle bullish engulfing. Jadi 3 candle ini dari sini itu dipatahkan kekuatannya gitu. Jadi kita merangkum ceritanya seperti itu. Dari sini kan turun nih dari level berapa ya? Dari level ini, nah turun ya, masuk ke area ini. Tiba-tiba muncul candle bullish swing gitu ya. Candle terakhirnya ini di break. Candle terakhir yang ini ya, itu dilewatin gitu. Atasnya, high-nya kan tadi kan udah belajar high, open, close candle gitu ya. Ini kan level high-nya ya. Nah, ini ya. Ini high-nya. Low-nya mana? Low-nya di sini. Low candle merahnya di sini, ya kan? Satu candle itu di break, teman-teman. Jadi kita tandain area ini, kotakin lah. Tunggu market masuk ke area itu lagi, baru kita bisa entry buy di level ini. Entry buy misalkan. Oke, lot 1. Nah, kita entry buy di sini. Kita udah yakin bahwa arah selanjutnya harga itu udah naik gitu, mau naik gitu. Karena kekuatan candle merahnya udah mengalami pelemahan gitu, dibatalkan oleh dengan kekuatan buyer yang udah mulai masuk gitu. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Kita bisa nempatin SL di low terakhir. SL kasih 50 pip lah ya. Take profit waktu itu kita ambil di level ini, di hack terakhir, resisten terakhir. Ambil 200-an pip kita dapat. Apakah ada buktinya bang? Ada dong. Kita nggak ngomong yang bullshit ya teman-teman ya. Kita cek di WA signal, grup signal. Nah, perhatikan sendiri hari Senin. Nah, ini ya. Nah, ini mappinganku hari Senin, potensi XAU. Kupanahin, udah terjadi break of structure, turun, naik lagi gitu ya. Karena aku udah membaca di situ ada area
candle bullish yang kuat gitu. Disebut candle bullish engulfing. Nah, ini ya. Aku udah buy limit, tunggu di OB M5. Perintahku seperti itu sama teman-teman di grup. Aku kasih panah, buy limit di sini, take profit di resisten terakhir. Dan hasilnya seperti apa? Lihat aja di sini. Ini ya running ya. Di sini running, tapi belum nyampe TP. Lanjut sampai sesi US. Nah, ini udah mulai hampir nyentuh TP. Nah, di level ini jam berapa nih? Jam 9.42, hampir jam 10. Udah kesentuh. Sampai akhirnya penutupan market gitu. Market terus lanjut naik ke atas dan ternyata di level ini dia turun lagi. Di level ini ya, kita bisa tarik garis. Nah, di level ini dia mengalami koreksi lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, membaca narasi market itu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bingung kalau udah memahami candle, memahami area pentingnya di mana, yang kira-kira kita bisa open posisi buy. Apakah ketika memasuki support seperti ini kita langsung buy? Jawabannya enggak. Kita tunggu apa ya? Tunggu respon dari pemain di market gitu ya. Kan kita trader retail kan, kita nggak bisa menentukan arah harga secara signifikan. Mau open entry satu lot kayak nggak ada, karena di market ada yang lebih besar gitu ya. Transaksi mereka lebih besar ya, yang disebut dengan hedge fund, big player, dan liquidity provider gitu ya. Jadi kita hanya mengikuti respon market, siapa yang lagi dominan, siapa yang lagi melemah gitu ya. Sellernya melemah ya tinggal cari posisi buy. Buy melemah cari posisi sell. Nah, sama seperti ini teman-teman. Di level mana ya? Nah, seperti ini. Level ini yang NFP kemarin kita kan di sini area support ya. Demand lah. Demand di sini ya. Nah, perhatikan candle yang ini. Yang tadi aku udah contohin ya. Ekornya dari bawah kenceng. Nah, dia masuk dari sini kan sellernya mendominasi nih. Perhatikan dengan ditandai dengan candle bearish yang besar ya. Candle ini kan perhatikan nih. Ini kan candlenya besar nih. Short nih. Jadi perlawanan candle naiknya, candle bullnya itu hampir kecil gitu ya. Bukan hampir kecil tapi udah kecil gitu, nggak mampu mendorong ke atas lagi. Jadi dia didorong kenceng ke bawah, nyampe level ini, level yang kita kotakin ini, dia ada dorongan nih teman-teman. Ada candle yang ekornya besar, ekor bawahnya panjang gitu. Nah, didorong gitu ya. Aku zoom in di sini ya. Nah, didorong kan, candle yang ini nih, candle bearish yang terakhir, dia masuk ke sini, didorong. Ini time frame M15. Kalau kita buka ke M5, bentuknya nggak kayak gini teman-teman. Bentuknya itu ada 3 candle di situ. 3 candle, 2 candle bearish, 1 candle bullish. Coba kita ke M5 ya, kita cek mana levelnya mana yang ada panahnya tadi. Nah, ya kan, bener kan? Ada jadi formasi candle yang ini gitu ya, 3 candle ini bearish, kemudian didorong oleh 2 candle bullish gitu ya. Di M5, kalau kita buka di M15, bentuknya seperti itu. Bentuknya ada ekor panjang di bawah karena didorong gitu ya. Di apa ya? Dipantulin lagi gitu. Jadi mental gitu, nggak kuat ngedorong untuk lanjut ke bawah, lanjut turun. Jadi penurunnya itu udah dipatahin oleh 2 candle di M5 tadi gitu. Dan bentukannya untuk di M15 ini namanya multiple time frame ya. Kita nggak membuka cuma satu time frame, kita cek di M5, M15 kira-kira tanda-tandanya ada apa nih gitu. Nah, di sini ternyata kuat nih, swing gitu. Nah, di sini kita udah menyimpulkan, kita sebagai trader yang udah siap untuk ngambil entryan gitu. Kita menyimpulkan, oh di sini ternyata buyer mulai masuk nih. Apakah kita bisa langsung entry di sini? Jawabannya enggak, teman-teman. Jawabannya tunggu koreksinya. Karena kalau kita open di sini kena floating. Lihat, kalau kita langsung closing candle, ini kan closingnya di sini nih, ya. Closing candle bearishnya kan di sini. Nah, ya kan? Kalau kita langsung open buy di sini, kita kena floating. Maksudnya floating itu sebelum dia running nyentuh TP kita, marketnya minus dulu gitu, running loss dulu gitu, bukan running profit. Dia kan naik nih,
di level ini kan naik, ya kan? Naik dulu, ternyata turun lagi baru lanjutkan kenaikan. Jadi kita tunggu. Jadi kita bisa tandai lagi, kotakin candle ini, satu candle ini. Nah, kita tunggu market masuk lagi ke area itu. Sorry, tunggu market masuk lagi ke area ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, membaca narasi market gitu ya, membaca perubahan-perubahan tren, reversalnya tandanya apa ya? Tandanya dari candle-candlenya ini disebut dengan price action. Nah, tunggu dia masuk lagi, kira-kira kita lihat apakah bisa langsung open buy di sini, ya enggak. Kita tunggu ada candle bullish dengan volume yang udah mulai kuat. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan masuk nih. Dia perlawanannya nggak terlalu kuat, didorong lagi ke bawah. Nah, kita bisa open buy di sini nih. Di level ini. Nah, di sini dia kan udah mulai keluar dari kotaknya ini ya. Dia udah mulai bullishnya udah mulai kuat gitu. Jadi kita bisa open buy di sini. Ataupun kalau kita udah sering memahami melihat market gitu ya, kita bisa open di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kotak yang abu-abu ini. SL kita di low terakhirnya 50 pip. Waktu itu kita take profit banyak, teman-teman. Kita take profit di resisten ini. Nah, di sini kita dapat 400 pip. Kalau nggak percaya, ada buktinya nggak? Ada dong. Kita cek WA itu hari Selasa kalau nggak salah ya, NFP lah. Kita tapi udah entry dari bawah, yang orang-orang ribut malamnya gitu ya. Nah ini ya, mana mappingnya? Ini mappingnya. Bentar. Nah ini instruksiku jelas. Formasi candle itu disebut dengan candle morning star. Udah ada morning star, perhatikan ya instruksiku ke teman-teman yang ada di grup. Udah ada morning star, tunggu koreksi. Aku nggak merekomendasi langsung open entry buy di situ, karena market bisa koreksi lagi untuk menguji level yang tanda buyer masuknya itu, yang candle yang ekornya panjang ini gitu. Market masuk lagi ke situ, menguji kira-kira kuat nggak bayarnya. Kalau kuat didorong ke atas lagi gitu. Jadi udah ada morning star, tunggu koreksi ke OB. Ini Bitcoin. Nah ini ya, aku pasang buy limit gitu ya, pasang buy limit, sama aku nyoba entry tapi pakai lot yang lebih kecil daripada buy limitku gitu. Buy limitku pakai 0,5 kan, aku udah ngelihat candle yang kuat ini, coba masuk 0,3 dengan resiko SL aku agak lebar gitu ya, karena aku udah open di agak ke atas gitu. Sedangkan kalau open di area kotak kuningnya ini, SL ku lebih kecil, tapi nggak apa-apa karena aku yakin itu bakal TP gitu, bakal berhasil entry-nya karena udah sering aku mengalami setup yang seperti ini. Nah ini udah mulai nah ini ya masih lanjut. Nah ini nih, perhatikan nih, jam berapa nih, jam 19.27, hampir news gitu, hampir news NFP waktu itu. Udah kuat nih, terbang ke atas nih, lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, udah hampir TP. Lihat TP ku jauh kan, SL ku cuma kecil. Ini enaknya pakai metode smart money concept. Kita bisa tahu tuh market, bottom marketnya di mana, terus top marketnya di mana. Jadi kalau market mau berbalik arah, kita udah open entry sell di atas gitu. Kalau market mau balik arah naik, kita udah entry buy di bawah gitu. Ini contohnya. Nah ini ya, nah yang 0,3 aku TP duluan gitu, aku close manual. Nah yang ini aku coba hold sampai atas, tapi waktu itu nah di level ini agak malam, udah nembus ya, nembus harga 4319 level TP ku sebelumnya. Tapi karena aku melihat di sini ada rejection lagi, aku TP gitu, nggak sampai aku hold sampai ATH lagi, nggak, karena ya udahlah, daripada aku dapat profitnya turun lagi, kecil lagi gitu ya, yang penting udah banyak gitu, udah dapat 400 pip, aku close. Nah itu ya, udah itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, membaca candlestick penting juga untuk semakin melengkapi teknik entrian kita gitu. Kalau kita nggak memahami candlestick, itu ibarat kita masuk ke hutan, kita nggak punya kompas gitu, jadi kita meraba-raba, kita bisa tersesat gitu, banyak lossnya pasti. Kenapa? Karena
potensi masih turun kita buy, akhirnya loss gitu. Potensi udah kuat turun kita buy, seperti di sini nih teman-teman, perhatikan nih di level yang ini. Nah, satu candle ini perhatikan nih, ini kan candle bodinya besar nih. Kalau orang yang nggak paham ya di sini nih, oh melihat dia masuk ke area ini, area apa namanya, area support. Di sini ada support kecil nih, ya kan? Langsung di buy nih. Padahal kuat lagi momentum turun, karena di level ini masih kuat nih, candle bearish masih kuat nih. Nah, di sini kan kuat nih, ya kan? Jadi kalaupun ada candle bullish di level ini kan udah mulai ada candle bullish ya, kecil tapi kan itu nggak kuat, kecuali ada candle bullish yang ngebreak candle merah sebelumnya gitu, disebut bullish engulfing, baru itu valid. Kalau seperti ini dia potensi dibanting lagi ke bawah, jadi agak bahaya kalau kita ngambil entryan buy melawan arah yang dominan. Arah yang dominan masih turun, kalau kita buy ya kita SL. Jadi seperti itu teman-teman. Terus mana lagi candle-candle yang contohnya seperti itu ada tadi. Nah, di sini. Ini ya. Ini kan bentar. Oke, di sini kan ada area demand ya. Demand nih di sini. Ada pantulan-pantulan kan. Nah, di level ini kebetulan time frame-nya M30. Jadi kita harus cek tuh. Cek H1 kira-kira ada nggak konfirmasi candle-nya gitu yang udah kita pelajari. Kalau nggak ada ya coba cari di time frame yang lebih kecil, M15 misalkan. M15 M15 kurang meyakinkan misalkan ya. Coba cek M30. Oh, M30. Nah, di sini nih. Muncul nih teman-teman. Candle yang aku jelasin tadi. Ini ya. Nah, dia dari sini dominasi seller kuat kan. Dari level ini nggak ada candle bullish yang masuk, candle bearish semua. Turun. Nah, nyampe area demand yang kotak abu-abu ini, dia didorong ke atas swing gitu. Nah, apakah langsung buy di sini? Jawabannya enggak, tunggu dia ngambil nguji zona ininya lagi, zona candlenya ini lagi gitu ya. Jadi kita bisa marking, tandain kotak ini, candlenya ini, kita ganti warna. Nah, baru entry-nya kapan? Entry setelah ada candle yang masuk ke situ. Ini kan candle bearish masuk ya. Baru kita entry. SL-nya di mana? SL-nya di level bawah kotaknya. Kebetulan dapat berapa nih? 890 pip ya. Tapi TP-nya bisa jauh. TP-nya ngambil level-level resisten sebelumnya. Yang penting udah 3 kali lipat dari 90. Anggap SL-nya 100 ya. Berarti TP kita harus 300. Di level ini berarti 300. Nah, atau level ini bisa, yang penting 300 aja udah. 1/3. Udah profit kita. Kalau kita nggak paham ini, oh kita berharap, oh ini masih kuat sell nih. Udah sell aja di sini. Misalkan ya. Sell. SL kita di sini misalkan. TP-nya agak di bawah. Oh ternyata nggak nyampe. Ya kenapa? Karena satu dia udah masuk zona penting yang banyak terjadi pemantulan naik gitu. Kedua udah konfirmasi candlenya udah menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Jadi kalau kita nge-sell di sini kurang tepat lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bisa dipahami materinya. Dipraktekin, dicoba terus gitu sampai kalian menemukan racikan metode kalian sendiri enaknya seperti apa gitu ya. Berdasarkan dari apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan. Karena aku juga sama teman-teman. Dulu ketika belajar nggak langsung punya metode sendiri. Aku gabung-gabungin tuh materi di YouTube. Materi market structure, aku pelajari mana yang paling masuk akal menurut aku dan paling mudah aku pahami gitu ya, aku ikutin. Aku jadiin metodeku sendiri. Kemudian key level gitu ya, order block, supply, demand, resistance, support gitu-gitulah, FVG. Dan kemudian baru terakhir itu aku menemukan konfirmasi candle karena aku belajar dari hasil ini ya, kan setiap kali aku entry kan aku ngejurnal. Nah, dari jurnalku aku evaluasi tiap minggu tuh. Kok minggu ini aku banyak SL ya gitu. Kenapa? Padahal aku udah bener open buy di support. Ikutin market structure-nya lagi bullish, aku cari buy. Oh, ternyata ada yang kurang.
pemahamanku belum lengkap gitu. Kalau hanya sebatas area penting, market structure, tapi aku nggak paham konfirmasi candlenya. Akhirnya banyak SL. Oh ternyata kita sebelum entry harus nunggu konfirmasi candlenya udah siap nggak. Kalau aku mau open buy, udah muncul tanda-tanda buat balik naik apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya udah jangan buy gitu. Akhirnya aku menemukan itu. Aku lengkapi terus metodeku sampai ketemu yang benar-benar menurut aku nambah win rate-nya dan RR-nya juga gede gitu. Sama yang seperti ini ya teman-teman ya. Yang di sini aku kan open di sini order blocknya ya. Ini kan candle engulfing ya. Dulu kalau aku nggak paham, aku pasti sell di sini karena aku melihat candlenya masih bearish gitu. Karena aku ada belajar dari salah satu trader di YouTube yang katanya momentum candle gitu ya, momentum candle. Ini kalau melihat 3 candle bearish seperti ini masih kuat turun gitu. Akhirnya ke sell. Setelah sell balik ke atas malah SL. Nah, setelah aku pelajari candlestick, konfirmasi candlenya seperti apa, oh ternyata ketika udah di area-area penting support muncul candle seperti ini gitu ya, itu udah siap-siap mau naik lagi gitu. Jadi aku open di sini, bayangkan dapat berapa RR-nya teman-teman. SL-nya tipis gitu ya. Jadi bisa aja SL tipis kalau udah bener paham sama metode yang digunakan, dan metodenya worth it untuk menggunakan SL yang tipis. Kalau metodenya breakout itu nggak disarankan SL-nya terlalu kecil gitu ya, karena masih bergerak market. Nah ini kan aku cuma SL meresikukan uangku 50 pip. Kebetulan aku nggak entry pakai 0,1 tapi aku pakai 0,5 gitu ya. Cuma lebih gampang untuk bilang pipnya itu ya, hitung pipnya patokannya pakai 0,1. Kalau 0,1 nilai SL ini kan dolarnya 50, berarti ini udah 50 pip gitu ya. Nah, TP ku ambil 1/3. 1/3 berarti di mana? 150. Ini udah bagus ya, teman-teman. Cuma karena aku yakin ini masih break ke atas gitu, naik ke atas, aku tambahin sampai 1/4 di 200. 200 dolar lebih lah, 200 pip lebih. Bayangin dengan gameplay seperti ini gitu, metode yang ini SL kecil, TP-nya lebar gitu. Kalaupun SL 2 kali, katakanlah aku entry 3 kali ya sehari, SL ku 50 minus 100 kan. Aku cukup butuh 1 kali entryan yang berhasil TP dapat 200 dolar, udah ketutup dong. Minus 100 ku tadi udah ketutup, malah masih plus 100. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Fungsinya RR itu seperti itu. RR yang besar gitu ya. Itu apalagi dikombinasikan dengan win rate yang tinggi, win rate-nya di atas 60% gitu ya. Itu pasti profit teman-teman. Gak mungkin minus. Ini penutupan buku tiap bulannya gitu ya, trading tiap bulannya kan kita bisa tahu profit atau enggak dalam 1 bulan gitu. Nggak mungkin minus kalau kita punya metode yang RR-nya lebar 1/3, bahkan bisa lebih 1/4 kayak punyaku ya. Terus win rate-nya tinggi gitu ya, karena kita konfirmasi candle. Itu profitnya banyak teman-teman. Profitku banyak gitu ya. Bukan nggak ada SL juga, cuma profitnya banyak. Lebih banyak profitnya. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga kalian paham. Dipraktekin terus, jangan nyerah. Trading itu perjalanan hidup. Kalaupun masih belum profit hari ini, berarti ada yang kurang dalam pemahaman kalian tentang market. Ada yang masih kurang di metode kalian. Kalian terus mencari formula yang pas untuk kalian pakai seumur hidup. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.